Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Teman-teman, untuk kursus kepenyiaran ini, kalian akan belajar dengan dua model pembelajaran yang biasanya diterapkan dalam pembelajaran era modern, yaitu case-based learning dan project-based learning. Ini Mbak Putri kalau mau penelitian skripsi boleh coba case-based learning, ini masih jarang sekali penelitian tentang case-based learning, tapi ini digadang-gadang oleh kementerian sebagai salah satu model pembelajaran era modern. Case-based learning itu adalah pembelajaran berbasis kasus, itu akan kita gunakan pada awal-awal perkuliahan penyiaran. Gitu ya, kita akan belajar dari beberapa kasus yang berkaitan dengan dunia siaran di Indonesia tentu saja, agar kalian lebih memahami beberapa hal terkait dengan penyiaran sebagai bekal agar kalian bisa benar-benar menjadi seorang penyiar yang paham aturan gitu. Dan nanti setelah kalian sudah paham secara teoretis, kita akan beranjak dengan model berikutnya, yaitu project based learning. Karena mata kuliah data keterampilan, maka secara khusus fokus kita juga akan beralih gitu ya, tidak sekadar membahas tentang teori tapi juga mencoba untuk mengaplikasikan teori dalam praktik siaran gitu. Ini model yang akan kita gunakan, strategi yang akan kita gunakan. Dan teman-teman, di mata kuliah penyiaran ini kalian akan mendapatkan 3 tugas gitu ya. Bulfi sebutnya sebagai 3 tagihan. 3 tagihan utama. Yang pertama nanti siaran podcast, tadi Bulfi sudah cerita, itu bisa kalian buat dengan cara mengunduh terlebih dahulu aplikasi bernama Anchor. Tulisannya Anchor gitu ya, di Play Store. Itu punyanya Spotify. Jadi nanti Anchor kita akan bisa disimak melalui Spotify salah satunya. Gitu. Kemudian kalian akan siaran berita, itu akan dipublikasi melalui YouTube dan siaran non berita. Gitu ya. Ini tagihan utamanya. Jadi milikilah gambaran kira-kira saya nanti mau praktik apa saja. Bulfi sampaikan hari ini, minggu depan kita akan melanjutkan obrolan ini karena kita akan mulai belajar mengemas program sesuai dengan karakteristik yang mau kalian bangun. Ya. Kalian sudah harus punya gambaran seperti apa kalian kelak ketika menjadi penyiar, baik penyiar radio maupun penyiar televisi. Kemudian itu akan kalian ejawantahkan dalam desain program yang minggu depan akan kalian buat. Jadi Bulfi akan bebaskan kalian untuk latihan mengemas program sesuai dengan karakteristik yang kalian ingin bangun ketika kalian menjadi seorang penyiar. Gitu. Bisa dipahami ya? Penjelasan Bulfi, oke? Oke ya? Mbak Reni, Mas Kim, Mbak Putri, Mas Hasan, dan Mbak Ana. Oke. Apakah sampai di sini ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Kita lanjut minggu depan? Cukup ya? Mas If cukup? Mas Hasan cukup? Mas If? Cukup, Bu. Cukup ya. Mbak Putri? Cukup? Ada yang mau disampaikan? Cukup, Ibu. Oke. Mbak Ana? Mbak Ana sinyalnya tampaknya. Oh, cukup bisa menjawab ternyata. Oke, teman-teman, kita hari ini diskusi itu dulu. Tadi hasil survei dan kualifikasi penyiar. Silakan mulai hari ini mulai punya gambaran saya sebenarnya tuh kalau jadi penyiar mau jadi penyiar yang seperti apa. Minggu depan kita akan belajar untuk mendesain program, teman-teman. Oke? Kita ketemu minggu depan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Cerita Cita. Ya, ketemu lagi dengan DC di podcast Cerita Cita, yang insya Allah selama kurang lebih 5 menit ke depan akan nemenin kalian semua. Di saat pandemi seperti ini, banyak banget nih siswa-siswi sekolah yang kehilangan semangat belajarnya. Biasanya mereka kehilangan semangat belajar karena rasa bosan yang sudah terlalu akut. Tapi tenang saja sobat, Cerita Cita punya tips nih tentang bagaimana sih caranya agar bisa semangat belajar di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
Jadi, buat sobat sekalian yang masih rebahan maupun yang sedang beraktivitas, tetap pantengin dan stay di podcast Cerita Cita. Hai, buat kamu yang sekarang sedang duduk di bangku SMP maupun SMA, harus nih dapat manfaatin waktu luang untuk belajar lebih giat. Apalagi berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada. Semoga rasa semangat belajar kita juga masih ada, walaupun belajarnya masih harus di rumah. Belajar di rumah gak boleh jadi alasan ya sobat untuk gak semangat belajar. Justru sobat harus bisa bangkitkan rasa ingin tahu kepada salah satu bidang mata pelajaran yang sobat cintai, dan berikutnya bisa satu demi satu mata pelajaran yang lain, hingga nantinya semua bidang pelajaran akan sobat cintai. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit, bukan? Itulah ilmu pengetahuan yang akan sobat dapatkan. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar. Halo, selamat malam. Berjumpa dengan saya Reni Ulfiana Wulandari di Detik Rehat. Di sini Reni akan menemani malam Anda dengan membahas soal cinta. Nah, sebelumnya Reni harap semoga kalian tetap sehat dan tentunya jangan lupa bahagia ya. Nah, membahas tentang cinta, Reni yakin sudah pernah merasakan kan apa itu cinta? Karena cinta merupakan sebuah hal yang pasti pernah dialami oleh setiap manusia. Cinta menjadi salah satu hal yang saat ini masih mampu membuat manusia merasa bahagia tanpa alasan, namun merasakan kepedihan yang luar biasa. Hingga saat ini pun tak ada manusia yang pakar dengan urusan asmara. Bahkan dalam kehidupan kita sendiri pun kita akan merasa kesulitan bila menyangkut soal asmara. Hal ini karena cinta adalah perasaan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Cinta bagi Reni adalah sebuah misteri yang tak bisa ditebak kapan datangnya, bagaimana ia bisa hadir, dan pada sosok siapa ia berlabuh. Karena cinta membutuhkan dua hati dan dua pikiran yang harus dijalankan menjadi satu agar selaras, membutuhkan kesabaran yang luar biasa agar berhasil dan menjadi sebuah cinta sejati. Nah, sekarang membahas tentang cinta sejati. Cinta sejati tak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Cinta sejati butuh waktu untuk bisa menemukannya. Begitu juga dengan mata hati, butuh waktu untuk sembuh dan ceria kembali.